Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita muslim ahlu sunnah bersama komunitas muslim ahlu sunnah, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia di masjid ini. Kita berharap semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama-sama menikmati janji yang indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mukmin. Dan insyaallah sebagaimana dalam tema yang tadi disampaikan, kita akan mengupas sedikit bagaimana motivasi yang diberikan oleh Islam agar harta yang kita miliki bisa menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, kita alhamdulillah telah masuk musim penghujan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada kita. Dan hujan disebut oleh Allah sebagai ma'un mubarak, air yang diberkahi, karena air ini bisa memberikan manfaat bagi umat, memberikan manfaat bagi siapapun yang hidup di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air segala sesuatu itu bisa menjadi hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut sesuatu yang baik itu dengan keberkahan. Allah sebut Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi. Allah sebut para nabi sebagai manusia yang diberkahi. Allah sebut hujan sebagai air yang diberkahi. Karena makhluk-makhluk ini, para nabi, hujan, kemudian ketetapan Allah yaitu yang ada dalam Al-Qur'an, memberikan kebaikan bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Al-Qur'an. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Qur'an adalah kitab yang aku turunkan kepadamu, dan dia kitab yang mubarak, yang diberkahi. Karena Al-Qur'an berisi banyak kebaikan, berisi banyak manfaat bagi siapa saja yang berusaha untuk bisa mengambil pelajaran darinya. Bahkan Allah katakan di surat An-Nur, cahaya Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah sebagaimana sebuah lampu yang berada di dalam misbah, sebuah lampu yang berada di dalam lentera. Kemudian Allah jelaskan bagaimana bentuk cahaya Allah. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kata sebagian ahli tafsir, maknanya adalah cahaya iman di atas cahaya ketika dia memahami Al-Quran. Maka orang yang beriman, dia bisa mengambil pelajaran yang maksimal dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Al-Quran disebut oleh Allah sebagai kitab yang diberkahi. Kemudian Allah juga menyebut Nabi sebagai sosok yang diberkahi, seperti yang pernah Allah ceritakan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Pada waktu Nabi Isa berada di gendongan ibunya, beliau berbicara dalam kondisi masih bayi, yang itu murni wahyu dari Allah. Bagian dari salah satu di antara yang dinyatakan oleh Isa, beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku hambanya yang penuh berkah, ainama kuntu, dimanapun aku berada. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai manusia yang penuh berkah, dan itu pujian dari Allah untuk beliau, karena Isa alaihissalatu wassalam banyak memberikan kebaikan bagi umat manusia. Beliau memahami Al-Quran, beliau memahami Taurat dan Injil, beliau memahami aturan Allah, dan beliau menyebarkan aturan Allah kepada umat manusia, sehingga beliau mengarahkan kepada mereka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula air hujan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan aku turunkan dari langit air yang penuh berkah. Karena hujan banyak memberikan kebaikan bagi orang lain. Karena itulah jamaah di belakang Allah,
kita bersama-sama berjuang bagaimana agar kita ini menjadi hamba Allah yang berkah. Berkah dengan cara apa? Berkah dengan cara memberikan semua potensi yang kita miliki untuk kebaikan bagi umat manusia. Karena itulah tingkatan prestasi hamba Allah bukan diukur dari sebanyak apa harta yang dia miliki, tidak diukur dari sejauh mana jabatan yang dia miliki. Bagi seorang dosen, prestasi itu tidak diukur sebanyak berapa paper yang dia tulis, namun prestasi seorang hamba Allah diukur sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, an-nasu ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang. Yang namanya barang tambang, hadirin, dia satu jenis atau banyak ragam? Banyak ragam. Ada barang tambang golongan A, ada barang tambang golongan B, golongan C, dan seterusnya. Dan masing-masing punya fungsi yang berbeda, meskipun nilai dan harganya berbeda-beda. Ada barang tambang yang 1 gram harganya ratusan ribu, ada barang tambang yang segunung harganya puluhan ribu. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, meskipun nilainya berbeda-beda. Nabi SAW menyebut kita ini sebagaimana ibarat barang tambang. Artinya kita punya potensi yang berbeda-beda, harganya berbeda-beda, dan fungsi dari potensi kita juga berbeda-beda. Kita tentu saja tidak mungkin ini barang tambang emas adalah yang paling mahal misalnya, atau intan yang paling mahal, maka saya hanya akan mengumpulkan intan saja, tidak yang lainnya. Apakah mungkin kita akan bangun rumah pakai emas? Nggak mungkin. Kita butuh pasir, kita butuh kerikil, kita butuh uruk, bebatuan, dan yang lainnya, sehingga mereka saling melengkapi sesuai dengan potensinya. Rasulullah SAW mengatakan, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Manusia itu ibarat barang tambang. Orang yang terbaik di antara mereka fil Islam, khiyaruhum fil Islam, orang yang terbaik di antara mereka dalam agama Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, adalah mereka yang punya potensi paling maksimal di zaman jahiliyah. Andaikan tidak ada ajaran Islam, kita masing-masing sudah memiliki potensi yang diberikan oleh Allah. Ada yang punya potensi dari sisi kekuatannya, ada yang punya potensi dari sisi hartanya, ada yang punya potensi dari sisi kecerdasannya, jabatannya, dan yang lainnya. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Kata beliau, orang yang terbaik adalah yang punya banyak potensi yang bermanfaat bagi umat, idza faquhu, namun dengan satu catatan, idza faquhu, jika dia paham agama. Karena ketika orang paham agama, orientasi dia terhadap potensi yang dia miliki bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi bagaimana agar harta yang dia miliki bisa bermanfaat bagi umat. Dan itulah nilai keberkahan bagi seorang muslim. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengukur bahwa amal yang kita lakukan itu kan terkadang usianya ada yang dibuat panjang oleh Allah, ada yang usianya dibuat pendek oleh Allah. Ada sebagian manusia yang dikasih oleh Allah potensi ilmu yang bermanfaat, dan dia punya karya, karyanya bisa jadi jauh lebih panjang usianya dibandingkan usia penulisnya. Kita bisa kasih contoh, Imam Bukhari rahimahullah, beliau meninggal di tahun kurang lebih 256 Hijriah. Tahun 256 Hijriah beliau meninggal di usia kurang lebih 71 tahun. Sementara Sahih Bukhari, hadirin, Sahih Bukhari kalau kemudian kita buat perhitungan kasar, andaikan di titik meninggalnya itu baru kita hitung sebagai titik awal beliau menulis atau beliau selesai menulis Sahih Bukhari, berarti usia Sahih Bukhari berapa tahun? Sekarang 1439 dikurangi 256, lebih dari 1100 tahun usia Sahih Bukhari. Penulisnya hanya berusia 71 tahun, tapi karyanya berusia lebih dari 1000 tahun. An-Nawawi rahimahullah menulis kitab Riyadhus Shalihin, usia beliau 49 tahun. Beliau meninggal di tahun 600-an Hijriah. Kalau usia beliau 49 tahun, Riyadhus Shalihin sudah lebih dari 700 tahun. Ada manusia
yang karyanya usianya jauh lebih panjang dibandingkan penulisnya. Ada sebagian orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari potensinya, sehingga orang semacam ini pahalanya akan terus mengalir. Sampai kapan? Selama karyanya dipakai oleh masyarakat, selama potensi yang dia miliki digunakan oleh umat. Meskipun orangnya sudah meninggal, namun dia terus mendapatkan pahalanya. Itulah manusia yang berkah. Dia mengukir umur yang kedua, umur setelah dia meninggal dunia, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Karena yang dicatat oleh Allah dari amal kita tidak hanya sebatas amal kita, termasuk diantaranya adalah pengaruh baik dari amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami menghidupkan al-mauta, makhluk yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka perbuat, wa atharahum, tidak hanya itu, termasuk asarnya, yaitu pengaruhnya. Ketika amal yang kita miliki memberikan pengaruh yang baik, maka pengaruh itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Sebaliknya, ketika amal yang kita miliki memberikan pengaruh yang buruk, maka pengaruh itu dicatat tersendiri oleh Allah sebagai keburukan meskipun kita sudah mati. Makanya kalau kita mengenal ada istilah multi level marketing, ya, ada istilah MLM dalam masalah bisnis, dalam masalah pahala dan dosa juga ada istilah MLM. Ketika Anda melakukan sebuah kebaikan, baik dengan potensi harta atau potensi yang lainnya, kemudian itu memberikan manfaat bagi orang lain, selama potensi itu bermanfaat bagi umat, meskipun kita sudah meninggal dunia, kita terus mendapatkan aliran pahalanya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengukir prestasi, berlomba mengukir prestasi untuk merancang umur yang kedua. Kira-kira potensi apa yang bisa kita berikan bagi umat? Kalau Nabi SAW memberikan kelonggaran bagi umatnya, kita tidak harus semuanya jadi dai, kita tidak harus semuanya jadi ustaz, tidak harus semuanya harus berkhutbah di depan. Masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Dan beliau arahkan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Silahkan maksimalkan potensi masing-masing untuk agama Islam, untuk umat Islam, dan masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Ada satu kisah yang pernah dialami di zaman Imam Malik bin Anas. Dulu ada seorang ahli ibadah, temannya Imam Malik. Imam Malik ini apanya Imam Syafi'i? Gurunya Imam Syafi'i. Ada seorang ahli ibadah temannya Imam Malik yang bernama Ubaidillah Al-Umari. Ubaidillah Al-Umari ini sering menyendiri, berkhalwah, banyak melakukan tahajud, ahli ibadah, dan lebih banyak untuk kemudian bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik seorang dai, beliau sering berinteraksi dengan masyarakat, mengajar di Masjid Nabawi, dan menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Abdullah Ubaidillah Al-Umari ini mengirim surat kepada Imam Malik, mengajak kepada beliau, coba kamu sesekali jangan cuma sibuk di masjid ngajar, menyendiri beribadah kepada Allah, rasakan kelezatan ketika berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang aku rasakan. Kamu akan bisa menjumpai indahnya iman dan nikmatnya iman ketika kamu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan siapa? Ubaidillah Al-Umari. Beliau menasihati Imam Malik jangan terlalu sering gesekan dengan orang. Karena salah satu di antara yang menyebabkan mental manusia itu turun adalah ketika gesekan dengan orang lain, ketika gesekan dengan masyarakat. Semakin sering gesekan, mental orang semakin turun. Makanya salah satu di antara cara agar kaum muslimin itu mentalnya naik setiap tahun, Allah berikan mereka kesempatan untuk bertapa setiap tahun. Apa bentuk bertapanya kaum muslimin? Iktikaf. Iktikaf, menyendiri di masjid atau kemudian fokus ibadah di masjid dan meninggalkan semua interaksi dengan yang lain. Karena itulah Nabi SAW ketika iktikaf beliau menjadi manusia yang sangat individual. Apa yang beliau lakukan? Beliau buat tenda, kemah. Tidak boleh ada yang lain yang ikut ngobrol. Sendiri beribadah kepada Allah meskipun temannya di masjid. Makanya kalau ada orang iktikaf kok semakin banyak kenalan, itu iktikafnya keliru. Seharusnya iktikaf itu lebih banyak beribadah, bukan memperbanyak kawan. Tujuan besarnya biar mentalnya naik.
Karena orang ketika menyendiri dengan Allah, banyak berkholwat, banyak beribadah dengan Allah, ini memperbaiki kekuatan mentalnya. Tayyib, hadirin dimuliakan Allah, ketika Imam Malik mendapatkan surat semacam ini, beliau rahimahullah membalas suratnya kepada Ubaidillah Al-Umari, dan beliau katakan dalam satu pernyataan yang dicatat oleh para ulama dan sering disampaikan sebagai nasihat emas, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal bagi para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Lalu beliau memberikan rincian, farubba rajulin futiha lahu fis salah wa lam yuftah lahu fis siyam wa futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis siyam. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah, gampang melakukan salat, tapi dia susah melakukan puasa. Ada yang bisa tahajud tapi dia nggak bisa puasa. Ada yang mudah sedekah tapi dia susah untuk tahajud. Masing-masing dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk beramal sesuai dengan potensinya. Makanya tugas bagi seorang muslim adalah kita coba mengukur balik diri kita. Kira-kira saya ini lebih cocok di potensi yang mana? Jangan sampai 0% ya, nggak ada sama sekali. Minimal ada 1 atau 2 yang kita jadikan sebagai amal andalan, potensi yang bisa kita berikan untuk perbaikan umat, baik dengan hartanya, dengan kecerdasannya, misalnya dia sering memberikan usulan yang bermanfaat bagi masyarakat, atau dengan jabatannya bisa membantu umat yang membutuhkan bantuannya ketika berinteraksi dengan pemerintah, dan seterusnya. Masing-masing punya potensi. Dan jamaah dimuliakan Allah, salah satu di antara potensi yang oleh Nabi SAW beliau selalu tekankan, maksimalkan potensi itu adalah potensi harta. Sampai disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bagaimana semangat beliau untuk menggunakan potensi harta agar harta yang kita miliki itu semakin berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, man kanat lahu zar'un, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Siapa yang punya tanah, jangan dibiarkan nganggur, tapi dikelola. Fa illam yazra'ha, kalau dia tidak mampu untuk mengelolanya, mungkin karena sudah sibuk atau mungkin dia tidak punya keahlian di sana, jangan tetap dibiarkan nganggur. Beliau sarankan bagaimana? Fal yuzri akha, berikan kesempatan kepada saudaranya untuk mengelolanya. Nabi SAW menyebutkan harta di sini dalam bentuk tanah, bukan pembatasan. Namun itu salah satu di antara contoh. Kalau orang punya potensi dalam bentuk harta tanah yang nganggur, jangan dibiarkan, dimaksimalkan, dikelola. Kalau dia sendiri nggak punya kemampuan gimana? Beri kesempatan saudaranya, sesama muslim, untuk mengelolanya dengan berbagai macam pilihan akad. Bisa bentuknya disewakan, atau misalnya bentuknya dilakukan akad investasi ya, saya invest tanah, silakan kamu kelola, nanti kita bagi hasil. Atau dengan akad-akad yang lainnya. Yang jelas potensi ini jangan dibiarkan nganggur. Dan ini sekali lagi bukan pembatasan, sehingga bisa dikiaskan untuk potensi yang lain. Ada sebagian orang ya, dia punya uang, duitnya nganggur. Karakter manusia zaman sekarang kan lebih suka ketika melihat uangnya itu aman di deposito dibandingkan ketika dipakai oleh orang lain. Dia punya ratusan juta, penghasilannya tetap ada. Kalaupun misalnya sekian ratus juta itu diinvestasikan untuk kaum muslimin yang lain, nggak bakalan mengganggu nafkah keluarganya. Tapi dia merasa ketakutan, dan dia lebih nyaman melihat saldo dibandingkan ketika uangnya dipakai untuk memberikan investasi kepada yang lain. Nah, ini salah satu di antara contoh. Sebenarnya banyak dana kita itu yang dimanfaatkan oleh orang lain, hadirin. Anda ketika deposito uang itu, kemudian Anda taruh di bank, dimanfaatkan oleh bank atau dibuat nganggur oleh bank? Dimanfaatkan oleh bank. Mereka yang mengambil manfaat potensi kita, sementara kita sendiri hanya bisa nganggur, membiarkan harta itu dimanfaatkan oleh orang lain. Coba andaikan itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Termasuk kita bisa saksikan ya, ada orang yang dia saat ini sedang mengembangkan bisnis. Sekarang kan termasuk di antara bisnis yang lagi ngetren kan fintech ya,
finance teknologi, bagaimana caranya bisa nyedot dana dari masyarakat tanpa harus menjadi lembaga perbankan, crowdfunding seperti yang sedang dikembangkan oleh Gojek. Mereka buat seperti GoPay ya, GoPay. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang yang tanya begini, keuntungan GoPay itu dari mana? Kita saja kalau bayar tunai saja sudah merasa murah. Ini ketika pembayarannya pakai GoPay dikasih diskon kadang sampai 50% dan seterusnya. Coba kita buat perhitungan kasar. Andai di Indonesia ini ada 1 juta pengguna GoPay, kemudian masing-masing pengguna GoPay ini dalam waktu sehari mereka top up 100.000 saja. Berapa duit yang didapatkan GoPay sehari, Pak? 100.000 kali 1 juta, Pak, berapa, Pak? Berapa? 100 M ya, 100 M, Pak, duit, Pak, 100 M. Itu ukurannya M bukan S ya. Uang 100 M yang dimiliki oleh Gojek itu potensi siapa, hadirin? Kalau mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, itu harta kita, itu potensi kita. Makanya yang lain ikut berebut. Tokopedia buka yang sama, Bukalapak juga menyusul yang sama. Mereka berusaha untuk berlomba nyedot dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya, dan ini potensi yang luar biasa, tapi orang nggak sadar. Coba, apalagi di negara kita kan menganut sistem kapitalis, yang mereka punya prinsip uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Sekarang dengan besok mahal mana? Mahal sekarang. Uang sekarang dengan uang dulu mahal mana, Pak? Hah? Baik, cara ngukurnya begini, 10.000 tahun 80 bisa dipakai beli apa, Pak? Hah? Bisa dipakai nikah ya? Anda punya 50.000 cukup untuk 4 kali ya? Tahun 80, Pak, 10.000 bisa dipakai beli sapi. 10.000 zaman sekarang soto sapi nggak bisa. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang sekarang lebih mahal dibandingkan uang besok. Ini yang dimanfaatkan oleh mereka. 100 M geser sehari saja jadi berapa? 100, sekian M. Komanya inilah yang dibagikan kepada para pengguna GoPay dan sebagian diambil oleh Gojek. Jadi mereka memanfaatkan potensi kita. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kaum muslimin, wallahu alam apakah mereka membaca hadis ini atau tidak. Yang jelas Rasulullah SAW menekankan kepada kita, jangan sampai potensi harta itu nganggur. Kalau kita tidak mampu untuk mengelolanya, berikan kesempatan bagi orang lain untuk mengelolanya. Dan salah satu di antara penyakit umat itu kan biasanya orang yang kaya, mereka punya kecenderungan lebih suka berinteraksi dengan sesama yang kaya, bertransaksi dengan yang kaya. Kalau Al-Quran mengajarkan berbeda. Apa yang Al-Quran ajarkan? Sebisa mungkin harta itu tidak hanya berputar di tengah orang kaya, sekali-sekali mengalir ke bawah. Ketika Allah menjelaskan tentang masalah fai', apa itu fai'? Harta rampasan perang tanpa melalui kontak senjata, tidak melalui peperangan. Jadi musuh sudah pergi, kaum muslimin tinggal mengambil harta mereka. Harta fai', kata Allah, ma'afa Allahu lillahi ma'afa Allahu li rasulihi min ahlil qura falillahi walidil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Fai' yang disediakan oleh Allah untuk rasulnya, maka fai' ini ada sebagian untuk kemaslahatan umat, lillahi, untuk Islam dan kaum muslimin, kemudian untuk dzil qurba, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil. Lalu Allah akhiri ayat itu dengan mengatakan, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar harta itu tidak cuma berputar-putar di tengah orang kaya di antara kalian, agar potensi itu tidak hanya mengendap di atas, sesekali mengalir ke bawah. Ada banyak kaum muslimin yang sebenarnya dia membutuhkan dana. Saya ingin mengawali sebuah usaha, tapi bingung gimana caranya saya bisa mengambil dana. Ada juga di antara mereka yang kebingungan karena punya masalah dengan utang bank. Tapi yang di atas diam, yang di bawah teriak-teriak nggak kedengaran, ketutup kasur. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potensi kita malah kita serahkan ke orang lain. Biar kita taruh di bank saja ya.
nanti kan bisa sesekali waktu cek saldo ya, sebagai hiburan kalau lagi stres ya, buka internet cek saldo. Tapi kalau kemudian kita taruh di tempat orang lain kan was-was, ketar-ketir, nanti gimana, jangan-jangan duit saya dibawa lari dan seterusnya. Ini penyakit bagi yang terjadi di umat Islam. Potensinya dimanfaatkan oleh orang lain, keberkahan harta itu tidak bermanfaat bagi umat, namun didominasi oleh sebagian di antara kaum muslimin atau sebagian di antara masyarakat di tempat kita. Andaikan itu kita manfaatkan dengan baik hadirin, sehingga kita bisa gunakan bagaimana agar harta itu bisa bermanfaat bagi umat, maka insya Allah bisa membantu mereka yang membutuhkan. Ada salah satu contoh yang ini pernah dipraktekkan di Kuwait. Jadi di Kuwait itu ada satu lembaga yang mereka menamakan dirinya dengan Bab Rizki Jamil, pintu Rizki Jamil. Lembaga ini mengumpulkan wakaf tunai. Wakaf tunai, mengambil dana dari para orang-orang yang mampu dan bentuknya wakaf. Syarat wakaf itu apa, Pak? Objek wakaf harus punya nilai manfaat yang pertama, dan harus punya nilai ketahanan. Maka objek wakaf tidak boleh habis pakai. Misalnya saya wakaf nasi, bisa nggak? Nggak bisa. Wakaf roti, bisa? Nggak bisa. Wakaf bensin, nggak bisa. Wakaf harus punya nilai ketahanan. Uang itu punya nilai ketahanan nggak? Dia habis pakai zatnya, tapi nominalnya kan utuh. Nominalnya utuh. Dan itu yang dimaksud dengan wakaf tunai. Ada orang yang menyerahkan wakaf misalnya 100 juta. Saya wakaf 100 juta. Nominal 100 juta ini utuh. Cuman dia mengalir kemana-mana. Dan itu setelah mengalir balik lagi ke lembaga ini. Sehingga duit ini bermanfaat bagi umat, tapi dia utuh nominalnya. Dan bisa memberikan keuntungan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi wakaf yang digalakkan oleh Bab Rizki Jamil, wakaf tunai ini, mereka ini mau mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk akad mudharabah. Uang dari para donatur diakadkan sebagai wakaf, bukan donasi, sehingga tidak boleh habis pakai. Karena itu ketika diserahkan kepada penerima wakaf tidak boleh untuk konsumtif, hanya boleh untuk pengembangan usaha. Setelah dikumpulkan, maka mereka menawarkan kepada para startup yang sudah ingin memulai usaha dan belum mampu ataupun belum punya modal, dikasih modal. Sambil dikasih atau sambil dipantau ya, dikasih pendidikan tentang bagaimana cara berbisnis. Dan subhanallah, laporannya banyak sekali para pengusaha-pengusaha baru yang ada di Kuwait yang awalnya mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk mengembangkan bisnisnya, terutama bagi para remaja. Ini salah satu di antara contoh bagaimana umat Islam memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Daripada duit itu saya taruh di bank atau saya taruh di lembaga yang dia memanfaatkan potensi saya namun tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, lebih baik saya gunakan untuk yang lain. Potensi kita manfaatkan. Yang penting jangan sampai itu dibuat nganggur. Kemudian dalam hadis yang lain, semangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan potensi harta yang beliau miliki. Hadisnya riwayat Bukhari. Beliau pernah mengatakan, "Lau kana li mithlu Uhudin dahaba." Andaikan saya memiliki emas sebesar gunung Uhud. Tidak perlu kita bayangkan betapa banyaknya ya. Pokoknya banyak sekali. Andai saya punya emas sebesar gunung Uhud, kata beliau, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'. Saya enggak suka kalau sampai berlangsung selama 3 hari duit itu, emas itu masih berada di tempatku ya, illa syai'un ursiduhu lidainin, kecuali sebagian saja yang saya pertahankan untuk bayar utang. Andai beliau punya emas sebesar gunung Uhud dan beliau punya utang, maka beliau hanya mengambil sebagian untuk bayar utang, sisanya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini contoh bagaimana semangat Rasulullah SAW biar harta itu tidak cuma mengendap, tapi harta itu memberikan maslahat bagi umat. Kalau beliau tidak bisa memanfaatkan sendiri,
maka beliau sebarkan untuk kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bagaimana pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun beliau kaya beliau itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kaya beliau untuk kemaslahatan umat. Karena potensi kekayaan jangan didiamkan, kita berikan kepada yang lain, dan kita manfaatkan untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Karena itulah hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nabi yang dalam Al-Quran beliau dijamin oleh Allah bebas dari hisab. Siapa beliau? Ada seorang nabi dalam Al-Quran Allah nyatakan bebas hisab. Siapa beliau? Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang kata Mujahid bin Jabr, Malikud dunya arba'ah, raja dunia itu cuma ada 4. Muslimani wa kafirah, 2 muslim dan 2 kafir. 2 muslim, yang pertama Dzulqarnain, penguasa daratan dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Ada khalifah, namun dia tidak penguasa dunia, cuman penguasa sebagian wilayahnya saja. Dzulqarnain itu ujung timur sampai ujung barat di bawah kekuasaan beliau. Yang kedua Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan 2 yang kafir, pertama Namrud bin Kan'an, dan yang kedua Bukhtansar, yang dulu pernah menjajah Bani Israel. Tayyib. Sulaiman alaihissalatu wassalam salah satu raja muslim yang kekuasaannya seluruh daratan ujung timur sampai ujung barat, dijamin oleh Allah bebas hisab. Allah katakan dalam Al-Quran di surat Sad, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini pemberian dari kami, silahkan kamu berikan kepada orang lain, au amsik, atau kamu gunakan untuk kepentinganmu, bighairi hisab, tanpa hisab. Kenapa sampai beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab? Padahal harta beliau sangat banyak, kekuasaan beliau sangat besar. Dan salah satu di antara kekayaan Sulaiman itu dari mana? Dari hasil tambang. Karena di antara jin yang ditugaskan Sulaiman adalah nambang laut, ya. Masuk ke dalam laut mengambil benda-benda yang berharga di dalam laut, ngambil mutiara, yang dikala itu tidak ada yang mampu untuk melakukannya, tapi Sulaiman bisa melakukannya melalui izin yang diberikan oleh Allah untuk memerintahkan jin mengambil benda-benda laut, sehingga kekayaan Sulaiman luar biasa banyaknya. Hadirin bahkan Allah, meskipun demikian Sulaiman alaihissalatu wassalam dijamin oleh Allah bebas hisab. Kok bisa seperti itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena Sulaiman alaihi salatu wassalam hartanya adalah malun saleh, harta yang saleh, harta yang mendukung untuk kegiatan dakwah dan kemaslahatan bagi umat. Beliau kaya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi beliau kaya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar sebagai permisalan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan syukur yang dilakukan oleh Sulaiman. Dan hartanya digunakan untuk kemaslahatan umat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin bebas hisab. Bisa nggak kita seperti itu? Mustahil. Karena kita pasti dihisab oleh Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian besok di hari kiamat kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian miliki. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah bercita-cita mendekati Sulaiman. Maksudnya gimana, Pak? Sebisa mungkin harta yang kita miliki ini, kalaupun dihisab oleh Allah, jangan sampai menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya ketika kita kumpulkan harta, capek-capek kita bekerja, tapi ternyata ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah. Padahal belum tentu harta yang kita kumpulkan itu bisa menjadi jatah rezeki kita. Jamaah dilakukan Allah, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menjelaskan tentang hakikat rizki bagi manusia. Kata beliau, rizki itu kan apa yang kita habiskan, baik dengan cara dimakan
dipakai atau yang disedekahkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi rizki. Ada pemasukan, ada rizki, beda ya. Pemasukan belum tentu rizki, tapi kalau sudah jadi rizki sudah pasti pemasukan. Beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali mali. Manusia selalu mengatakan, terobsesi dengan hartanya, hartaku, hartaku, dan hartaku. Lalu beliau mengatakan, wa hal laka mim malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Hakikat dari hartamu adalah apa yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai rusak, dan yang kamu sedekahkan. Sementara yang keempat yang kamu kumpulkan belum tentu bisa menjadi jatah rizkimu. Ada orang ketika dia bekerja, halal diambil, syubhat juga doyan, haram juga kadang diambil. Dia dapat duit yang sangat banyak, masuk ke dalam rumahnya bawa duit banyak, mati. Apa yang dia dapatkan milik siapa? Siapa yang akan menikmatinya? Orang lain, bukan dia. Siapa yang akan dihisab? Dia. Kita dihisab oleh Allah untuk semua yang kita kumpulkan. Padahal belum tentu yang kita kumpulkan menjadi jatah rezeki kita. Dan kita tidak akan mungkin mampu melampaui jatah rezeki kita sebanyak apapun penghasilan kita. Karena manusia itu tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun penghasilannya, jatah rezeki dia hanya sebatas apa yang dia habiskan dan dia manfaatkan. Ada orang misalnya punya 5 rumah. Dia berencana, malam ini saya akan tidur di 5 rumah saya. Kepala saya tidur di rumah yang sana, tangan saya tidur di rumah yang sini, kaki saya tidur di rumah yang situ. Bisa terjadi nggak Pak? Kita hanya akan menikmati satu ruangan yang sedang kita tempati. Sisanya orang lain yang memanfaatkannya. Dan ada yang kita anggurkan. Itu contoh bagaimana gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Kita punya potensi yang kita manfaatkan sendiri cuma satu, yang lain orang lain yang menggunakannya. Dan ketika orang lain yang menggunakannya belum tentu itu bisa memberikan manfaat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Islam seperti yang dimiliki semangat yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau mengajarkan bagaimana agar potensi harta itu bisa memberikan manfaat bagi umat. Kita kaya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana bisa memberikan maslahat bagi yang lain. Meskipun kondisi semacam ini berat hadirin, butuh perjuangan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu kaya atau miskin? Ya, beliau kaya dan katanya sekaligus miskin. Beliau pernah memiliki kambing sebanyak 1 lembah, onta ratusan, emas banyak sekali, kebun kurma yang ada di Khaybar banyak, apalagi budak. Beliau punya banyak budak. Namun subhanallah semuanya dibagikan untuk kaum muslimin. Bahkan sampai beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan selain beberapa gantang gandum dan pedang. Itu pun beliau masih punya utang di tangan orang Yahudi yang belum terselesaikan dan baru ditebus di zamannya Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kondisi Nabi SAW. Beliau meskipun punya kekayaan tidak untuk kepentingan pribadi, tapi disebarkan bagi umat. Dan itulah nilai harta yang saleh. Ada seorang sahabat yang dia dipuji oleh Nabi SAW, bahkan disebut oleh Nabi hartanya harta yang saleh. Sahabat itu adalah Amr ibn As. Beliau pernah memimpin perang, kemudian mendapatkan kemenangan, lalu berhasil membawa ghanimah. Ghanimah itu halal atau haram hadirin? Halal. Bahkan itu harta yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi." Allah jadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Singkat cerita, Amr ibn As radhiyallahu anhu setelah membawa ghanimah dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau dikasih jatah oleh Nabi. Ini silahkan kamu ambil. Ini hartamu. Ini bagian untukmu. Namun apa kata Amr? Tidak ya Rasulullah. Saya sudah cukup. Saya tidak perlu mengambil ini. Tapi Nabi SAW terus meminta kepada Amr, silahkan ambil wahai Amr. Sampai akhirnya beliau mengatakan, khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Ambil wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Subhanallah ya. Orangnya saleh, hartanya saleh. Kalau di Masjid Asy-Syakirin ini insya Allah banyak orang saleh. Sekarang perjuangan selanjutnya, bisa nggak harta kita menjadi harta yang saleh? Manusianya saleh, hartanya saleh. Harta saleh itu kata Ibnu Hibban, ketika beliau menjelaskan tentang pengertian harta yang saleh, harta yang bisa mendukung pemiliknya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia tidak mampu untuk memanfaatkan semuanya, maka dia tidak lupa untuk memberikan sebagian potensi harta ini agar dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga bagi dia harta adalah apa yang saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi saya, untuk ibadah saya. Kemudian jika ada yang sisa, kita berikan kesempatan bagi orang lain. Silahkan Anda memanfaatkannya. Karena tidak mungkin bisa kita manfaatkan semuanya. Misalnya kita punya uang 10 juta, habiskan sehari ini, bisa nggak Pak? Kesulitan kita ya. Kecuali kalau kemudian kita sedekahkan, kita sumbangkan untuk yang lain. Dan semangat seperti inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insya Allah nanti setelah Isya kita sambung sedikit dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.